Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Ratri Nugraheni, NPM saya 2317051007, dan saya berasal dari kelas A. Di video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan linear search dan binary search untuk memenuhi tugas struktur data dan algoritma responsi. Di sini juga ada gambar dari linear search algorithm. Selanjutnya ini ada gambar dari binary search algorithm. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama yaitu apa kompleksitas waktu atau time complexity dari masing-masing algoritma. Yang pertama ada linear search. Kita lihat dari kasus terburuknya itu ON. Diperlukan N perbandingan untuk menemukan elemen yang dicari, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Hal ini terjadi ketika elemen yang dicari berada di akhir daftar atau tidak ada sama sekali dalam daftar. Selanjutnya itu ada dari kasus rata-rata atau ON. Diperlukan N dibagi 2 perbandingan secara rata-rata untuk menemukan elemen yang dicari. Lalu hal ini diasumsikan bahwa elemen yang dicari memiliki kemungkinan yang sama untuk berada di mana saja dalam daftar. Selanjutnya ada kasus yang terbaik dari O1. Diperlukan satu perbandingan untuk menemukan elemen yang dicari, di mana satu adalah jumlah elemen yang dibandingkan. Lalu hal ini terjadi ketika elemen yang dicari berada di awal daftar. Lalu di sini ada binary search yang kita awali dari kasus terburuk atau O log n. Diperlukan log n perbandingan untuk menemukan elemen yang dicari, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar dan log n adalah logaritma dasar 2 dari n. Hal ini terjadi ketika elemen yang dicari tidak ada dalam daftar atau berada di tengah daftar. Selanjutnya di sini ada kasus rata-rata atau O log n. Diperlukan log n perbandingan secara rata-rata untuk menemukan elemen yang dicari. Lalu hal ini kita asumsikan bahwa elemen yang dicari itu memiliki kemungkinan yang sama untuk berada di mana saja dalam daftar. Lalu yang terakhir ada kasus terbaik atau O1. Diperlukan satu perbandingan untuk menemukan elemen yang dicari, di mana satu adalah jumlah elemen yang dibandingkan. Hal ini terjadi ketika elemen yang dicari berada di tengah-tengah daftar. Lalu kesimpulan dari pertanyaan ini yaitu bahwa binary search memiliki kompleksitas waktu yang jauh lebih baik daripada linear search untuk daftar yang besar. Hal ini karena binary search membagi daftar menjadi dua bagian secara berulang, sehingga mempersempit ruang pencarian dengan cepat. Lalu linear search hanya membandingkan elemen satu persatu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk daftar yang besar. Lalu secara keseluruhan binary search adalah algoritma yang lebih baik daripada linear search untuk menemukan elemen dalam daftar yang diurutkan. Hal ini karena binary search memiliki kompleksitas waktu yang jauh lebih baik, terutama untuk daftar yang besar. Namun, linear search masih dapat digunakan untuk daftar yang tidak diurutkan atau ketika kecepatan bukanlah faktor utama. Lalu yang kedua ada, apakah perbedaan utama antara algoritma tersebut? Yang pertama ada urutan data. Linear search itu bekerja pada data yang tidak terurut. Algoritma ini memindai setiap elemen dalam daftar berurutan hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir daftar. Lalu ada binary search. Ini tuh memerlukan data yang terurut. Algoritma ini membagi daftar menjadi dua bagian, kemudian membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Lalu ada kompleksitas waktu. Linear search itu memiliki kompleksitas waktu ON, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Lalu ada binary search memiliki kompleksitas waktu O log n, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar, dan log n adalah logaritma dasar dari 2n. Lalu yang ketiga ada efisiensi. Kalau linear search itu kurang efisien untuk daftar yang besar, karena membutuhkan waktu yang lama untuk memindai setiap elemen satu persatu. Selanjutnya ada binary search, yaitu jauh lebih efisien untuk daftar yang besar karena membagi daftar secara berulang, sehingga mempersempit ruang pencarian dengan cepat. Lalu ada kasus penggunaan. Linear search itu cocok untuk daftar yang tidak terurut. Lalu binary search itu cocok untuk daftar yang terurut, dan kecepatan adalah faktor penting. Kalau linear search tadi, kecepatan bukanlah faktor utama. Yang ketiga ada cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut. Nah, di sini cocok. Kalau linear search itu yang cocok untuk daftar tidak terurut, skalanya itu kecil, pencarian tanpa persyaratan kecepatan tinggi, situasi bisa di mana urutan elemen tidak relevan. Lalu ada binary search itu cocok untuk daftar yang terurut, lalu skalanya itu besar, pencarian yang membutuhkan kecepatan tinggi, situasi di mana urutan elemen penting. Lalu di sini ada perbandingan kriteria dari linear search dan binary search. Lalu di sini ada sajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan mana algoritma yang terbaik dan sesuai. Nah, di sini tuh ada algoritma untuk pencarian linear tuh dibagi menjadi beberapa langkah. Lalu, bagaimana sih cara kerja algoritma pencarian linear? Nah, dalam algoritma pencarian linear tuh, setiap elemen dianggap sebagai kecocokan potensial untuk kunci dan diperiksa apakah sama. Jika ada elemen yang ditemukan sama dengan kunci, pencarian berhasil dalam indeks elemen tersebut dikembalikan. Jika tidak ada elemen yang ditemukan sama dengan kunci, pencarian menghasilkan tidak ditemukan kecocokan. Sebagai contoh nih, kita memiliki array ini, lalu langkah pertama kita mulai dari elemen pertama.
atau indeks 0 dan bandingkan kunci dengan elemen. Ini kita bandingkan lalu membandingkan kunci dengan elemen berikutnya atau yang pertama, karena tidak sama, iterator akan berpindah ke elemen berikutnya sebagai pencocokan potensial. Lalu langkah kedua yaitu kita dapat ketika membandingkan array yang kedua dengan kunci, nilainya cocok, jadi algoritma pencarian linear akan menghasilkan pesan sukses dan mengembalikan indeks elemen ketika kunci ditemukan. Nah, di sini. Cara kerjanya yaitu seperti ini. Yang pertama kita inisialisasi variabel, lalu atur indeks ke 0, lalu kita ulangi. Lalu jika perulangan selesai elemen yang dicari tidak ditemukan, kembalikan -1 atau nilai lain yang menunjukkan elemen tidak ditemukan. Lalu di sini ada dari implementasi linear search dalam bahasa Python. Lanjut, ada kelebihan linear search itu sederhana, bekerja pada data tidak terurut, tidak memerlukan memori tambahan. Lalu kekurangannya itu kurang efisien untuk daftar yang besar, kompleksitas waktu, di mana n jumlah elemen yang dalam daftar membutuhkan waktu yang lama. Kesimpulannya, linear search ini algoritma yang cocok untuk daftar yang kecil dan tidak terurut, namun untuk daftar yang besar itu cocoknya di binary search. Lalu di sini, ini contoh dari visual linear search dan binary search ini, misalnya kita akan mencari angka 180. Kita cari di bagian linear search. Nah, dia akan mencari seperti ini. Nah, kita dapat menemukan hasilnya itu di indeks ke-6, kalau 180 itu. Dan di sini ada algoritmanya juga. Hasilnya 6. Lalu kita akan mencari algoritma pencarian biner. Ini biner tuh rumusnya itu kalau kita mencari nilai tengah, itu tuh indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. Lalu di sini tuh ada cara-caranya. Nah, di sini bagaimana cara kerja algoritma pencarian biner? Langkah pertama tuh kita hitung titik tengahnya dulu. Habis itu, jika kuncinya kurang dari elemen tengah, pindah ke kiri. Jika lebih besar dari elemen tengah, pindah ke ruang pencarian kanan. Nah, itu seperti ini. Lalu, kuncinya kurang dari pertengahan 56 saat ini. Ruang pencarian bergerak ke kiri. Lalu, jika kunci cocok dengan nilai elemen tengah, elemen tersebut ditemukan dan menghentikan pencarian. Nah, kita kuncinya itu ada di 23. Jadi, cocok dengan nilai elemen tengah. Lalu di sini ada cara kerja binary search-nya. Yang pertama ada inisialisasi variabel, lalu ada ulangi, dan jika perulangan selesai elemen yang dicari tidak ditemukan, kembalikan -1 atau nilai lain menemukan elemen yang tidak ditemukan. Nah, di sini ada implementasi dari bahasa Python-nya. Lalu di sini ada kelebihannya sangat efisien, kompleksitas waktunya jauh lebih cepat, lalu kekurangannya memerlukan data terurut lebih kompleks, tidak dapat digunakan pada data yang tidak terurut. Lalu yang terakhir ada berikan pendapat kalian mengapa algoritma yang kamu pilih adalah yang terbaik dan sesuai algoritma lainnya. Menurut saya memilih algoritma terbaik antara linear dan binary search itu tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada urutan data. Kalau linear search itu cocok pada data yang tidak terurut, binary yang terurut. Skala daftar itu linear lebih efisien untuk daftar kecil, binary untuk daftar besar. Kalau kecepatannya itu kalau linear lebih lambat, binary lebih cepat. Nah, kalau kebutuhannya itu yang linear itu cocok untuk situasi di mana kecepatannya tidak penting. Kalau binary itu kecepatannya itu penting. Jika data tidak terurut atau daftarnya kecil, linear search pilihan yang tepat. Algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan dan cukup efisien untuk daftar kecil. Jika data terurut dan daftarnya besar, binary search adalah pilihan yang jauh lebih baik. Algoritma ini jauh lebih efisien dan cepat, terutama untuk daftar yang besar. Kesimpulannya tuh pemilihan antara linear search dan binary search itu tergantung pada karakteristik data dan kebutuhan kita. Jika data kecil dan tidak terurut, linear search bisa menjadi pilihan. Namun jika data besar dan terurut, binary search lebih efisien. Semua tergantung pada konteks penggunaan dan tujuan pencarian. Oh iya, tadi ketinggalan. Harusnya ini kita mencari binary. Misalnya kita mencari 779. Dia akan Nah, ini adalah nilai awal, ini nilai tengah, dan ini nilai akhirnya. Dia mencari. Nah, di akhirnya itu ada di indeks ke 26. Gitu. Ini dari penjelasan saya tadi tuh beberapa sumber yang saya dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.